Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Tuhan, firman Tuhan saya mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini tentang keluarga yang Tuhan inginkan, ya. Saya mau sampaikan kepada kita, kadang ada banyak kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Kita sudah datang beribadah, sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam kesehari-harian kita. Salah satu contoh misalnya saudara dan semua kita yang ada di tempat ini datang ke tempat ini beribadah. Ini kan seakan-akan bahwa kita adalah mau menyenangkan hati Tuhan. Ternyata saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, tunggu dulu. Tuhan katakan, ya, tunggu dulu. Aku mau tanya. Inilah firman Tuhan yang mau saya sampaikan kepada kita di tempat ini. Ketika engkau datang beribadah saat ini, ya, belum tentu Tuhan suka kepada kita. Ada banyak kadang kita datang ke tempat ini, namun pikiran kita melayang-layang keluar, melayang-layang ke rumah, dan lain sebagainya. Kita hanya memenuhi tuntutan gembala sidang. Hari Minggu datang beribadah, ya datang. Makanya firman Tuhan pada pagi hari ini saya mau sampaikan kepada kita, siapa sebenarnya kita di hadapan Tuhan, ya. Coba kita baca saja langsung, ya. Saya bisa dibantu sama Asap membacakan kepada kita, ya. Matius, ya. Matius 12 ayatnya dari mulai yang ke-46 sampai dengan 50. Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Matius 12 ayat 46 sampai 50. Iya. Yesus dan sanak saudaranya. Iya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, dengar baik-baik. Ketika Yesus dikatakan apa? Masih berbicara kepada orang-orang di dalam suatu rumah. Terus ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar, berusaha menemui siapa? Yesus. Terus Maka seorang berkata kepadanya, kepada Tuhan, kepada Yesus, Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu. Ibumu Yesus dan saudara-saudaramu ada di luar loh. Dan berusaha menemui engkau. Ini kata seseorang. Terus tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu. Dengar baik-baik. Apa kata Yesus kepada orang itu? Terus, siapa ibuku? Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Lalu kata Yesus sambil menunjuk kepada murid-muridnya. Terus, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Terus, sebab siapa yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Sebab siapa yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan. Dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Dialah ibuku. Amin, katakan amin. Amin. Yesus mengatakan, saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan dan ibuku adalah dia yang melakukan
surga. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, inilah yang saya perlu sampaikan kepada kita. Engkau ada di tempat ini, engkau duduk di tempat ini, belum tentu engkau termasuk dalam pilihan Tuhan ternyata. Apakah saudara dan saya di tempat ini sudah melakukan kehendak Bapa? Pertanyaannya. Sudah melakukan kehendak Bapa? Makanya firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2, coba baca. Kita kembali kepada 1 Yohanes 2, mulai ayat 3. Ya. Coba baca. Mulai ayat 3. 1 Yohanes 2 ayat 3. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan inilah tandanya. Dan inilah tandanya. Bahwa kita mengenal Allah. Bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah. Yaitu jikalau kita menuruti apa? Perintah-perintahnya. Terus. Barang siapa berkata. Barang siapa berkata. Aku mengenal dia. Oh, aku mengenal Yesus. Tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Tetapi kita tidak menuruti perintahnya. Apa katanya? Terus. Ia adalah seorang pendusta. Ia adalah seorang pendusta. Engkau mengatakan, oh aku kenal Yesus, tapi tidak melakukan perintahnya. Firman Tuhan katakan, engkau adalah pendusta. Terus. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nonsen. Nol. Engkau mengatakan aku kenal Yesus, tapi kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Tidak mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita hanya mau minta pertolongan Tuhan. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, kita hidup di bumi ini sebagai pengikut Kristus. Engkau jangan hanya minta pertolongan Tuhan. Kita harus bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Yang awal saya katakan tadi. Engkau pengikut Yesus, apakah engkau mau masuk dalam bimbingan Tuhan? Mau masuk dalam hadirat Tuhan? Mau masuk dalam dimensinya Tuhan? Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan. Makanya ini perlu saya beritahukan kepada saudara dan saya di tempat ini. Sadrak, Mesak dan Abednego itu ketika dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, sebenarnya mereka itu bukan ditolong Tuhan, bukan. Ya. Tapi apa? Mereka mau masuk dalam hadiratnya Tuhan. Mau masuk dalam dimensinya Tuhan. Ketika mereka ada di dalam hadiratnya Tuhan, mereka ada di dalam dimensinya Tuhan, terjadilah perapian yang menyala-nyala itu tidak membakar mereka. Bukan Tuhan menolong mereka sebenarnya, tapi ketika mereka ada di dalam hadirat Tuhan, mereka memuliakan Tuhan, mereka memuji-muji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Tuhan engkau agung, Tuhan engkau mulia. Ini yang disampaikan mereka ketika mereka di dalam perapian yang menyala-nyala. Makanya mereka terbebas dari kebakaran yang sangat dahsyat. Sebenarnya Tuhan bukan menolong mereka, bukan. Ngerti maksudnya? Inilah kalau kita ada di dalam dimensinya Tuhan. Kalau kita masuk di dalam dimensinya Tuhan, kalau kita masuk di dalam hadiratnya Tuhan, percayalah Tuhan berkuasa. Amin. Sama dengan ruangan ini. Ketika kita masuk di dalam ruangan ini, berarti kita sudah ada di dalam pimpinan Gembala Sidang. Betul? Jadi segala sesuatu
sesuatu yang bisa membahayakan di kita di tempat ini tanggung jawab Bapak Gembala Sidang kita di tempat ini. Demikian juga ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, dimensinya Tuhan, berarti Tuhan Bapa yang baik itu yang bertanggung jawab atas segala yang kita mau. Betul? Iya. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, disinilah Sadrak, Mesak, dan Abednego lakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian juga Rasul Paulus. Rasul Paulus dengan siapa ketika di dalam penjara? Silas. Masuk di dalam penjara yang paling dalam. Dimasukkan mereka, diikat tangannya, dirantai. Gembok yang kuat. Tapi ketika Rasul Paulus dan Silas masuk dalam hadiratnya Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan, terjadi apa? Gempa yang dahsyat. Mereka lepas. Penjara terbuka. Inilah kalau kita masuk dalam hadiratnya Tuhan. Ketika kita masuk dalam dimensinya Tuhan, percaya Tuhan yang berkuasa. Amin. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita hanya di dalam kesehari-harian kita hanya minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Percaya, saya beritahukan kepada saudara di tempat ini. Ketika engkau hanya minta pertolongan-pertolongan dari Tuhan, minta bantuan-bantuan dari Tuhan, engkau tidak bisa bertumbuh dengan baik. Sebelum engkau merasakan langsung masuk dalam hadiratnya Tuhan. Jadi kita harus di dalam kehidupan kita sehari-hari percaya kepada Yesus Tuhan. Apakah kita mau membangun hidup kita, mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan, mau masuk ke dalam rumahnya Tuhan? Ini yang terpenting. Makanya saya ikut Tuhan ini sebenarnya simple aja ya. Percaya Yesus, jauhi kejahatan, lakukan firman Tuhan. Itu saja ya. Percaya Yesus, jauhi kejahatan, lakukan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi ya, yang disebut saudaranya laki-laki ialah yang melakukan firman Tuhan. Yang disebut saudaranya perempuan yang melakukan apa? Firman Tuhan. Yang disebut ibunya tetap dikatakan apa? Yang melakukan firman Tuhan. Amin. Lakukan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Engkau harus bisa masuk dalam dimensinya Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Ini yang kita mau lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, itu juga tercermin dari kehidupan kita. Ya, dari kehidupan saudara dan saya. Bagaimana ucapan-ucapanmu, mulutmu, perkataanmu. Makanya ada firman Tuhan, coba kita baca ya. Ini sudah ayat yang sangat sering kita dengar, anak-anak gampang ya. Kalau kita nggak mau menerima ganjaran, tidak mau menerima sesuatu yang membuat kita semakin dibentuk oleh Tuhan, misalnya ada persoalan, masalah. Kita sebagai orang percaya, masalah dan persoalan itu harus ada. Untuk apa? Untuk membuat kita semakin naik level. Betul.
di tempat ini tidak pernah mengalami ujian, tidak ada tantangan, percayalah hidupmu ya biasa-biasalah. Anak-anak begampang, firman Tuhan katakan. Coba baca Ibrani. Ibrani 12 ayat 8. Ya. Bapak Ibu bisa mendengar dengan baik. Ya. Ibrani 12 ayat 8. Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran. Tetapi jikalau engkau bebas dari ganjaran, dari persoalan, ya, terus yang harus diderita setiap orang. Yang harus diderita setiap orang. Maka kamu bukanlah anak. Maka kamu bukanlah anak. Terus. Tetapi anak-anak gampang. Apa? Apa? Anak-anak gampang. Ya. Ganjaran itu membuat saudara dan saya semakin ada naik level, semakin ada progres, semakin ada peningkatan sehari-hari. Engkau bukan hanya di bawah terus, mengikut Tuhan sebentar. Batak bilang mandiri, cengeng, suka merajuk, suami nggak ngasih uang, di kamar langsung di belakang, nengok dinding, suami di belakang. Ada banyak kadang seperti itu hidup. Dia katakan dia anak Tuhan. Makanya saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, apakah kita menjadi sahabatnya Tuhan, saudaranya Tuhan, harus kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita harus bina kehidupan kita di dalam hidup kita sehari-hari. Makanya saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, siapa mau melihat hari-hari baik, harus menjaga apa? Jaga lidah. Engkau mau melihat hari-hari baik, Pak, jaga lidahmu. Engkau mau melihat hari-hari baik, Bu, jaga lidahmu. Ada banyak orang Kristen, dikatakan orang Kristen, mulut gak dijaga, lidah gak dijaga, coplos-coplos bahasa yang menyakitkan, yang keluar yang dari kebun binatang. Ini harus kita jaga. Makanya saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, firman Tuhan katakan tadi, yang disebut keluarga Allah, yang disebut saudaranya laki-laki, perempuan dan ibunya adalah yang melakukan firman Tuhan. Jaga lidah. Coba kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat 10. Ya, baca. Mama Asa tetap semua tapi mengikuti dengan baik. Ya. 1 Petrus 3 ayat 4. Ya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah dan tentram. 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10. Iya. Siapa yang mau mencintai hidup? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, terus ia harus menjaga lidahnya. Oh, engkau harus jaga lidahmu, kata firman Tuhan, terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan apa? Yang menipu, Pak, yang menipu, Ibu. Jaga lidah kita. Ketika engkau menjaga lidah, mulutmu, pasti Tuhan senang dengan engkau. Makanya ada firman Tuhan juga katakan pengkhotbah, ya. Coba ini maksudnya gini.
Kalau orang yang mulutnya dijaga, itu orang ini disamakan dengan yang mulut yang beranugerah. Ya. Pengkhotbah 2 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 12. Ya. Ini coba camkan dengan baik, karena saya makanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Ada banyak kadang kita yang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi mulutnya nggak dijaga, suka-suka. Betul? Betul, Bu? Ibu tuh ketawa. Jangan, kita harus jaga. Coba Pengkhotbah 10 ayat 12. Perkataan mulut orang berhikmat menarik. Perkataan mulut orang berhikmat menarik. Terus. Tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Coba baca sekali lagi dari awal. Perkataan mulut orang berhikmat menarik. Perkataan mulut orang berhikmat apa? Menarik. Sebentar. Menurut terjemahan bahasa Inggris NKJ, itu mulut orang berhikmat itu dikategorikan mulut yang beranugerah, mulut yang menarik terhadap orang yang berhikmat. Itu adalah beranugerah, Pak. Setiap pembicaraannya sedap didengar, menjadi nasihat yang baik, bisa diikuti, bisa disimak dengan baik. Itu mulut orang berhikmat, menari. Bukan menari apa lu ya? Bukan menari yang hal-hal dunia. Bukan. Bibirnya merah. Bukan itu. Mulut bibir orang berhikmat menari dalam arti beranugerah. Kalau mulut kita beranugerah, ini orang enak mendengar, mau mendengar ucapan kita, karena namanya beranugerah, Pak. Kalau mulut yang beranugerah, ini pasti disenangi banyak orang. Betul, Bang? Betul? Pasti disenangi orang. Tapi mulut orang bodoh dikatakan apa? Menelan dirinya sendiri. Sama dengan orang bebal. Orang bebal itu nggak mau mendengar nasihat, maunya mengutarakan unek-unek, isi hatinya aja yang mau didengar. Ini orang bebal. Dinasihati nggak mau. Itu ciri-ciri orang bebal. Tapi kalau mencurahkan isi hatinya, ini kegemaran dia. Ini dibenci oleh Tuhan. Amin. Dibenci oleh Tuhan. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, seperti saya sampaikan tadi, Daud itu suka masuk dalam hadiratnya Tuhan. Suka mau di dalam dimensinya Tuhan. Makanya saya pernah ada mengikuti satu ibadah. Ya, satu ibadah. Pujiannya itu gampang sekali. Tapi ketika pujian itu dinaikkan, wah, hadirat Tuhan turun. Yang sakit sembuh. Yang bermasalah lepas. Utang-utang lupa. Itu bisa. Makanya karena dia masuk dalam hadiratnya Tuhan, ada pujian, ya. Ada pujian. Tuhan Yesus tidak berubah.
Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ketika pujian itu dinaikkan, ya, masuk dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam dimensinya Tuhan, masuk di dalam naungannya Tuhan, ya, sekopnya Tuhan, terjadi mujizat. Amin. Kita semua yang ada di tempat ini, kita nggak perlu bagaimana supaya Tuhan menolong kita, ya. Tapi mari kita supaya mengatur hidup kita, mengatur diri kita, mau masuk dalam hadiratnya Tuhan. Lewat apa? Lewat engkau memuji, menyembah Tuhan. Amin. Ini yang terpenting di dalam kehidupan kita, saudara kekasih dalam Yesus Tuhan. Jadi itulah enaknya kalau kita masuk di dalam suasananya Tuhan, ya. Percayalah, saudara dan saya di tempat ini, ketika kita masuk dalam suasananya Tuhan, yang namanya dalam suasananya Tuhan, berarti kita kan percaya Tuhan itu berkuasa. Ya Ibu Ger, ya? Tuhan kan berkuasa. Masuk kita dalam skopnya Tuhan. Saya percaya kalau kita masuk dalam skopnya Tuhan, misalnya ini skopnya Tuhan, kita masuk di dalam lingkaran ini karena kita percaya kepada Yesus Tuhan, Bapa yang baik, sanggup melepaskan apapun itu. Saya percaya kalau kita ada di dalam lingkaran ini, pasti kita terbebas kan? Pasti kan? Yes. Udah jelas. Yang tadinya engkau terseok-seok, yang tadinya ekonomimu terseok-seok, yang tadinya keadaan hidupmu sakit, tubuhmu lemah, masuk kita di dalam skopnya Tuhan. Saya percaya setiap orang yang masuk di dalam lingkaran Tuhan, Tuhan pasti berkuasa. Amin. Tuhan pasti berkuasa. Enggak mungkinlah kita masuk dalam rumahnya Tuhan, kita masih dalam keadaan yang kita mau rindukan supaya kita sembuh, kita tetap sakit. Enggak mungkinlah. Saya percaya itu. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, dari mulai sekarang, ya, mari supaya kita menjadi orang-orang anak pilihan Tuhan, ya. Kalau kita maju, coba kita maju di dalam Matius 13, ini ciri-ciri banyak orang, ya. Makanya saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang menonton ibadah ini, jangan seperti ini di dalam perumpamaan tentang seorang penabur, ya. Coba baca dari mulai ayatnya 10. Matius 13 ayat 10. Ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Ketika Yesus mengatakan tentang perumpamaan seorang penabur, maka datanglah murid-muridnya berkata, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Kan lucu sebenarnya, ya. Saya membaca ini lucu. Murid Yesus, tapi berkata seperti ini. Makanya saya punya pikiran seperti ini. Ternyata murid-murid Yesus ini juga punya power, tapi power yang didukung. Yang seperti saya bilang tadi.
Mereka karena didukung Tuhan Yesus langsung. Terus Jawab Yesus kepadamu. Jawab Yesus. Terus Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. inilah jawaban Yesus. Kepadamu akan diberikan rahasia karunia untuk mengetahui kerajaan surga, rahasia kerajaan surga. Ya. Tetapi kepada mereka tidak. Tetapi kepada mereka, orang yang hanya datang ikut-ikutan, enggak diberi rahasia. Sebenarnya kalau inilah yang saya pikirkan, memang baik kali Tuhan Yesus terhadap muridnya. Ya. Pertanyaan muridnya seperti itu, masih dia dengan sabar memberikan jawab. Ya. Terus, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, artinya dia sebenarnya dia punya talenta, tidak dikembangkan. Terus apapun juga yang ada padanya, padamu akan diambil daripadamu kalau engkau tidak pelihara. Terus itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka. Iya, karena ini dengar. Karena mereka sekalipun melihat, mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Sebentar. Ini perlu saya sampaikan kepada saudara yang ada di tempat ini. Matamu, Bapak Ibu, seakan-akan tertuju kepada saya. Engkau melihat saya, tapi tidak melihat. Engkau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, engkau tidak mendengar dan tidak mengerti. Jangan sampai seperti itu. Engkau ada duduk di tempat ini. Engkau melihat, tapi pikiranmu melayang-layang. Engkau mendengar firman Tuhan sekarang, tapi nggak mengerti. Karena apa? Engkau tidak mau masuk dalam rumahnya Tuhan. Hanya sebagai penonton, hanya sebagai lip service. Terus, Bu. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Iya, genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Kamu akan mendengar dan mendengar. Namun tidak mengerti. Luar biasa. Jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita di tempat ini. Engkau mendengar firman Tuhan, kau dengar, tapi tidak mengerti kata firman Tuhan. Luar biasa, mengerikan. Terus, kamu akan melihat dan melihat. Kamu melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Ini ngeri sekali. Mata saudara, ibu, tertuju ke depan, tapi tidak menanggap. Jangan seperti ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau dekat kepada Tuhan, mau memiliki kuasa Tuhan. Terus, sebab hati bangsa ini telah menebar. Iya, hati bangsa ini, firman Tuhan sebenarnya di dalam hal penabur ini, Tuhan Yesus gak ngajak, tapi mereka datang. Kalau Bapak Ibu membaca ini dari awal, mereka datang berbondong-bondong, gak diajak sebenarnya. Ya, kalau menurut penglihatan mereka datang berbondong-bondong, berarti ada kemauan, ada kerinduan. Ternyata Yesus katakan,
Hati mereka sudah menebal. Terus. Dan telinganya berat mendengar. Dan telinganya berat untuk mendengar. Oh, luar biasa. Jangan sampai ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tebal telinga kita, nggak mau lagi dengar firman Tuhan. Terus. Dan matanya melekat tertutup. Matanya melekat tertutup rapat. Terus. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya. Supaya mereka jangan melihat dengan matanya. Dan mendengar dengan telinganya. Dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Inilah Tuhan kita. Yang diinginkan Tuhan dari saudara dan saya. Supaya kita mau berbalik mendengarkan apa? Firman Tuhan. Terus. Tetapi berbahagialah matamu. Ini. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu. Sesungguhnya banyak nabi. Ini dengar baik-baik. Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat saudara orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi saksi Kristus. Amin. Ada banyak kita, ya. Kita orang-orang benar, tapi ada orang-orang yang menyusup pada tidak mau tahu dengan firman Tuhan, mendengar tapi tidak mendengar dan tidak mencamkan, melihat tapi tidak melihat. Yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, ibadah kita pada hari ini. Engkau yang masih dalam kehidupanmu sehari-hari, yang tidak mau tahu dengan firman Tuhan, bertobat. Amin. Berubah supaya hidupmu engkau serahkan kepada Tuhan. Hidupmu engkau serahkan kepada Bapa yang baik. Ini yang Tuhan inginkan. Engkau menjadi saksi di pekerjaan, di lingkungan rumah tangga, dan lain sebagainya. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, makanya ada firman Tuhan katakan, ketika anak manusia datang, adakah iman di bumi? Ini Tuhan inginkan dari kita sebagai umat-umat pilihan, ya. Makanya ada juga firman Tuhan katakan, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia meletakkan kepalanya pun nggak ada tempat. Artinya tahu, pengertian yang paling dalam kalau bisa saya sampaikan kepada kita di tempat ini. Saudara sibuk dengan pekerjaanmu sehari-hari, dengan urusanmu masing-masing. Tapi Yesus yang engkau katakan Tuhan dan Juru Selamat, itu enggak ada tempat di hatimu. Ini yang paling dalam pengertian. Tidak ada tempat, Yesus katakan, untuk meletakkan kepalanya. Apakah kita seperti itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Makanya saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, sekarang ini kita mau berubah. Kita buat supaya Yesus ada di hati kita masing-masing.
saudara kekasih dalam Yesus. Jadi firman Tuhan saya tidak akan panjangkan. Mari ya, supaya kita menjadi pilihan Tuhan. Jangan tereliminasi ya. Engkau duduk di tempat ini, engkau beribadah di tempat ini, tapi engkau tereliminasi. Kalau acara apa itu masalah eliminasi? Jangan kita tereliminasi bawa koper. Jadi sama Tuhan pun jangan seperti itu. Ngeri kalau kita tereliminasi sama Tuhan. Oh, udahlah bawa kopermu, nggak cocok. Pakaianmu cantik memang, kau ganteng memang, tapi hatimu melayang-layang. Tetap setiap ada ibadah, mulutmu memuji Tuhan, tapi namun hatimu jauh. Jangan sampai seperti itu kita ada di tempat ini. Amin. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, ketika engkau mau diberkati Tuhan, apa permintaanmu? Ini satu yang saya mau sampaikan kepada kita. Engkau harus mau masuk dalam hadirat Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau masalah saudara minta tolong, Tuhan aku udah gak punya uang, Tuhan kasih memang, tapi kok sebatas itu saja. Ya, sama seperti murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan loh. Tapi ketika Yesus mau ditangkap, ya, mereka dibawa ke Taman Getsemani. Murid Tuhan. Tuhan titip pesan. Terus siapa lagi? Thomas. Ada 12 di bawah. Sebentar ya, saya mau berdoa ke sana. Tolong kalian di sini berjaga-jaga dan berdoa. Saya mau ke sana. Berat sepertinya yang kualami. Yesus katakan sampai dia keringat darah. Begitu Tuhan maju, Yesus maju, selesai, dia kembali melihat murid-muridnya. Murid-muridnya apa? Tidur. Murid loh. Sampai berapa kali itu? Ada sampai 3 kali kalau nggak salah. Berjaga-jaga. Aku ini udah ngeri rasanya. Anak manusia mau diserahkan. Iya katanya. Oh, Petrus lebih kuat itu. Ya, aku paling depan. Sampai-sampai Petrus yang menghunus kuping seorang Yahudi itu. Kan ngeri kan? Seakan-akan pahlawan. Tapi begitu Tuhan ditangkap, dia dilihat, oh ini pengikutnya ini. Oh bukan. Aku enggak pengikutnya. Terus ada lagi orang kenal. Ini aku tahu sering nih sama Yesus. Aku enggak pengikut dia. Ini murid Tuhan. Makanya saudara dan saya di tempat ini, mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari mau masuk dalam dimensinya Tuhan. Amin. Jadi kalau kita biasakan, kita mau masuk dalam dimensinya Tuhan, saya percaya saudara dan saya di tempat ini pasti dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Masalahmu pasti masalah diselesaikan oleh Tuhan. Kalaupun kau tetap mendapati masalah, engkau pasti kuat. Kau pasti kuat. Kalau kita mau masuk dalam hadiratnya Tuhan, kita tidak terlena, tidak jatuh sampai tergeletak. Firman Tuhan katakan. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, inilah firman Tuhan pada hari ini. Mari yang terpenting latih keberadaan kita mau masuk dalam hadiratnya Tuhan. Bagaimana caranya? Engkau menyembah Tuhan,
engkau memuji Dia. Naikkan suaramu, naikkan pujianmu kepada Tuhan. Ya. Dalam berkendaraan pun bisanya kita bernyanyi untuk Tuhan, lagi memasak bernyanyi untuk Tuhan, lagi bekerja, lagi belajar bernyanyi untuk Tuhan. Maka Tuhan akan turun. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Satu hal yang mari nikmati hadirat Tuhan. Pujian ini kita nikmati dengan benar sampai saudara dan saya merasakan jamahan Tuhan. Amin. Mari kita bersehati di tempat ini. Ada banyak kita di tempat ini yang mengalami persoalan, masalah, sakit, penyakit dan lain sebagainya. Ada banyak kita di tempat ini. Tapi saya percaya ketika kita sehati di tempat ini, menaikkan pujian ini, merasakan hadirat Tuhan, saya percaya kita akan diperhatikan Tuhan. Haleluya. Satu hal yang rindu, berdiam di dalam rumah. Pujian ini sungguh luar biasa pengertian. Satu hal yang kita rindu di dalam hidup ini, berdiam di rumah Tuhan. Satu hal yang kita mau minta kepada Tuhan, menikmati baik-Mu Tuhan. Karena lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mari saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, kita angkat pujian ini sekali lagi, lalu kita menyembah Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu
Terima kasih. Saya percaya di tempat ini ada yang mengalami sakit penyakit. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu, kita berdoa. Saya berdoa untuk saudara yang sakit di tempat ini. Biar Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba-Mu percaya darah dan bilu Yesus menyembuhkan. Dalam nama Yesus sembuh. 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 Haleluya. Terima kasih atas tangan-tangan yang terangkat dan meminta jamahan Roh Kudus untuk mereka. Terima kasih yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya penyakit batu, penyakit gula, penyakit jantung, ginjal, demam. Kami berdoa, Tuhan, Engkau Tuhan melihat. Kami mau pakai kuasa-Mu untuk setiap kami di tempat ini. Biarlah darah dan bilu Yesus akan memulihkan keberadaan kami di tempat ini. Ekonomi kami dipulihkan oleh Tuhan. Persoalan kami selesai dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.